Halo, kita jumpa lagi dalam perkuliahan statistika. Kali ini kita sampai pada chapter yang kedua. Pada chapter yang kedua ini kita akan bicara mengenai charts and graphs. Nah, untuk pencapaian yang harus dicapai oleh kalian pada chapter yang kedua ini ada 3. Yang pertama, mahasiswa itu diharapkan dapat mengenal perbedaan antara data berkelompok dan data tidak berkelompok. Kemudian mahasiswa diharapkan dapat membangun atau membuat suatu distribusi frekuensi. Yang ketiga adalah mahasiswa diharapkan dapat membuat histogram, frekuensi poligon, ogive, pie chart, stem and leaf plot, diagram Pareto, dan scatter plot. Nah, yang pertama kita lihat dulu perbedaan antara data tidak berkelompok dan data berkelompok. Data tidak berkelompok adalah data yang belum disummarize atau belum disimpulkan. Data tidak berkelompok sering disebut juga sebagai data mentah atau raw data. Sedangkan data berkelompok merupakan data yang telah diatur ke dalam suatu distribusi frekuensi. Nah, kita lihat contoh yang pertama mengenai data tidak berkelompok. Nah, ini adalah sampel usia para dosen di Unwira. Ada 50 item data. Nah, item data yang tampil seperti inilah yang disebut sebagai data tidak berkelompok. Untuk mengubah data tidak berkelompok menjadi data berkelompok, yang artinya data tersebut diatur dalam suatu distribusi frekuensi, maka langkah yang pertama adalah kita menentukan berapa jumlah kelas frekuensinya. Untuk menentukan jumlah kelas frekuensinya, kita menggunakan rumus atau formula berikut. K sama dengan 1 tambah 3,322 log N, di mana K adalah jumlah kelas frekuensi yang ingin kita cari atau ingin kita ketahui, dan N adalah total item data dari data tidak berkelompok tadi. Berdasarkan contoh kita sebelumnya, yaitu sampel 50 usia dosen di Unwira, maka kita bisa menghitung jumlah kelas frekuensinya sebagai berikut. K sama dengan 1 tambah 3,322 log 50, karena jumlah item datanya tadi adalah 50. Kita peroleh 1 tambah 3,22 kali 1,6. Ini saya bulatkan. Sehingga kita dapatkan hasil akhirnya adalah K sama dengan 6,3152. Nah, jumlah ini kita bulatkan menjadi 6, sehingga kita bisa mendapat 6 kelas frekuensi dari data tidak berkelompok tadi. Kemudian untuk membangun distribusi frekuensi tadi, kita juga butuh mengetahui range data. Nah, untuk mencari range data itu diperoleh dengan mengurangi largest and smallest value dari item data. Jadi kita cari nilai yang paling besar dikurangi dengan nilai yang paling kecil. Dari data tadi, nilai yang paling kecil adalah 23 dan nilai yang paling besar adalah 74. Sehingga kita peroleh range datanya adalah 51. Kemudian kita akan melihat pakem yang harus diperhatikan ketika kita menentukan jumlah kelas frekuensi
dan juga bagaimana kita menemukan lebar dari kelas. Nah, di sini jumlah kelas frekuensi itu sebaiknya berada antara 5 dan 15. Kalau jumlahnya itu lebih kecil dari 5, maka dia akan menjadi sangat eksesif kesimpulannya. Kalau dia lebih dari 15, maka dia terlalu detail. Maka sebaiknya kelasnya itu berada antara 5 dan 15. Sedangkan untuk menentukan lebar kelas itu kita tentukan dengan cara membagi antara range dengan jumlah kelas frekuensinya. Tadi kita sudah peroleh range-nya tadi adalah 51, sedangkan kelas frekuensinya tadi kita sudah dapatkan 6, sehingga lebar kelasnya itu kira-kira 8,5. Kemudian kita round up atau kita bulatkan ke atas ke angka yang nyaman. Convenient number-nya untuk 8,5 dekatnya adalah 10, sehingga lebar kelasnya adalah 10. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita akan mentabulasikan data 50 item data tadi, umur dosen Unwira tadi, ke dalam suatu distribusi frekuensi yang akan muncul seperti ini. Nah, inilah yang disebut sebagai data berkelompok yang sudah diatur ke dalam suatu distribusi frekuensi. Pertanyaannya, dari mana kita bisa menentukan kelas interval dan frekuensinya? Nah, caranya adalah tadi kita ketahui bahwa nilai yang terkecil adalah 23, sehingga kita bisa mulai nilai paling rendah dari kelas frekuensi yang paling bawah atau paling awal mendekati 23 adalah 20. Jadi kita mulai 20, karena lebar kelasnya 10 kita bulatkan menjadi 30 untuk batas bawah kelas pertama. Jadi 20, 30. Selanjutnya juga demikian. Ini 30, sebenarnya 31 sampai 40 dan seterusnya sampai kita memenuhi 6 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga nilai yang paling kecil itu ada di kelas paling bawah dan yang paling tinggi tadi 70 berapa tadi itu ada di kelas yang paling atas. Bagaimana kita menghitung frekuensinya? Kita menghitung frekuensinya adalah mengecek satu persatu nilai-nilai dari 50 item data tadi yang berada pada kelas frekuensi pertama. Kita hitung, oh ada 6 item data dan seterusnya. Sehingga kalau kita totalkan frekuensinya ini sejumlah 50. Ya, berikutnya kita mencari yang namanya kelas midpoint. Kelas midpoint atau nilai tengah dari kelas. Kelas midpoint dapat kita hitung menggunakan rumus beginning class endpoint tambah ending class endpoint bagi 2. Misalnya pada kasus ini kita menggunakan kelas kedua di mana beginning class endpoint 30 dan ending class endpoint-nya adalah 40. Maka kita dapat nilai kelas midpoint-nya adalah 30 tambah 40 bagi 2 sama dengan 35. Atau kita juga bisa menggunakan rumus kelas midpoint sama dengan kelas beginning point ditambah dengan setengah kali kelas width atau lebar kelasnya. Nah, kelas beginning point tadi adalah 30 untuk kelas kedua tadi ditambah dengan setengah kali lebar kelasnya 10. Kita peroleh kelas midpoint-nya sama yaitu 35. Nah, untuk nilai berikut yang ingin kita cari adalah relatif frekuensi. Kelas midpoint relatif frekuensi ini nanti akan kita gunakan ketika kita ingin menggambar grafik statistik. Nah, untuk mencari nilai relatif frekuensi itu kita tinggal membagi frekuensi dari kelas itu dibagi dengan total item datanya. Misalnya untuk kelas pertama frekuensinya 6, maka relatif frekuensinya adalah 6 bagi 50. Kita peroleh 0,12. Begitu juga dengan kelas kedua. Ketika frekuensinya 18, maka kita bagi 18 bagi 50 sama dengan 0,36. Dan seterusnya. Nah, relatif frekuensi untuk masing-masing kelas ini kalau kita jumlahkan maka akan menghasilkan total nilai 1. Nilai berikutnya yang kita cari adalah kumulatif frekuensi. Nah, untuk mencari kumulatif frekuensi caranya mudah. Kita hanya perlu menjumlahkan frekuensi pada kelas tersebut dengan frekuensi kumulatif pada kelas sebelumnya. Misalnya, untuk frekuensi kumulatif kelas pertama adalah nilai frekuensinya sendiri.
Misalnya untuk kelas pertama ini frekuensinya 6, maka kumulatif frekuensinya 6. Sedangkan untuk kelas kedua nilainya adalah kumulatif dari nilai frekuensi kelasnya dengan nilai frekuensi kumulatif kelas sebelumnya, yaitu 18 ditambah dengan 6 diperoleh 24. Dan untuk kumulatif frekuensi kelas ketiga yaitu 11 ditambah dengan 24 diperoleh 35. Nilai kumulatif frekuensi pada kelas terakhir harus sama dengan total datanya. Jadi nilai frekuensi kumulatif pada kelas yang ke-6 itu sejumlah 50. Nah, nilai-nilai tadi baik itu midpoint class, relatif frekuensi, kumulatif frekuensi ini kita tabulasikan seperti ini. Jadi tadi berawal dari data tidak berkelompok, kita ubah menjadi data berkelompok, yaitu data yang sudah diatur dalam suatu distribusi frekuensi seperti ini. Seperti yang ini. Kemudian dari data ini kita kembangkan memperoleh nilai midpoint, relatif frekuensi, dan kumulatif frekuensi yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, kemudian kita juga mencari yang namanya kumulatif relatif frekuensi. Caranya mudah. Tadi kan kita sudah menemukan nilai kumulatif frekuensi. Kalau kumulatif relatif, tinggal kita bagi kumulatif frekuensi di kelas itu dengan total datanya. Jadi dalam hal ini 6 per 50 dapatnya 0,12, 24 per 50 dapatnya 0,48. Dan seterusnya sampai kumulatif frekuensi pada kelas yang terakhir dibagi dengan total datanya dapatnya 1. Sehingga kita peroleh kumulatif relatif frekuensi. Ya, nah data-data tadi akan kita gunakan untuk membangun statistical graph. Nah, ini adalah beberapa graf-graf umum yang digunakan. Yang pertama adalah histogram. Histogram merupakan vertical bar chart frekuensi. Jadi histogram ini sering disebut juga diagram batang atau vertical bar atau bar chart. Kemudian ada frekuensi poligon. Nah, frekuensi poligon ini berupa graf garis dari frekuensi. Ada ogif. Nah, kalau ogif ini kita juga graf garis yang terkait dengan kumulatif, frekuensi kumulatif. Kemudian pie chart ini digunakan untuk merepresentasikan proporsi dari kategori data terhadap keseluruhannya. Kemudian ada diagram stem and leaf plot, ada Pareto chart, ada scatter plot. Kita lihat yang pertama yaitu histogram atau diagram batang atau bar chart. Nah, kita punya data distribusi frekuensi yang tadi. Nah, ini kalau kita gambarkan bar chartnya seperti yang tampak pada layar, di mana sumbu Y-nya adalah frekuensi dan sumbu X-nya adalah kelas intervalnya, yaitu umur. Bagaimana cara membangun histogram ini? Yang pertama adalah kita tinggal mentabulasikan, kita buat dulu grafiknya, yaitu sumbu Y dan sumbu X, di mana sumbu X-nya adalah umur, kelas intervalnya, dan sumbu Y-nya adalah frekuensinya. Kemudian kita lihat dari distribusi frekuensi kita untuk kelas yang pertama itu 20 sampai dengan di bawah 30, berarti yang ini 10, ini 20, ini 30, berarti yang ini. Frekuensinya berapa? Frekuensinya 6. Tinggal kita tarikan batang ke atas sejumlah 6 sesuai dengan sumbu Y yang kita gambarkan. Begitu juga dengan kelas 30, 40, 18 kita tarik ke atas sesuai dengan frekuensi yang ada pada distribusi frekuensi. Kalau sudah selesai semua kelas kita tabulasi, maka kita akan peroleh histogram seperti yang tampak pada layar. Ya, yang berikutnya adalah frekuensi poligon. Nah, frekuensi poligon ini tadi dikatakan bahwa itu diagram garis. Caranya mudah, kita gunakan midpoint class. Jadi tadi kan midpointnya ini untuk yang sebelumnya itu kan adalah 15. Kita tarik dia ke atas. Dari yang sebelumnya ya, kan kelas yang pertama itu adalah 25. Nah, 25 itu nilainya adalah 6. Jadi ini 25 di sini kita gunakan midpoint, nilainya adalah 6. Kita ambil turun ke bawah satu ke bawah, turunnya itu ke 15, kan midpoint dari kelas yang di luar kelas itu adalah 10 sampai 20, kita tarik ke bawah. Nah, kemudian kelas yang kedua 30 sampai 40 itu 18. Ini kita tarik garisnya ke midpointnya masing-masing, ke midpoint untuk setiap kelas. Ini misalnya kelas yang ketiga dan keempat, data garis datar dan seterusnya. Nah, kita akan memperoleh frekuensi poligon.
Kemudian OGIF tadi dikatakan berurusan dengan nilai kumulatif frekuensi, ya, kumulatif frekuensi. Nah, di sini kita ambil nilai kumulatif frekuensi, kemudian kita gambarkan. Ini tadi kan kelasnya 20-30, nilainya adalah 6. Kita tarik ke atas, 6, kemudian ke 24, kemudian ke 35, ke 35, kemudian ke 40, ke 35 di sini, kemudian ke 46 dan seterusnya. Ya, ini adalah OGIF. Dia menggunakan kumulatif frekuensi. Kemudian untuk relatif frekuensi OGIF juga sama, tetapi dia menggunakan nilai kumulatif relatif frekuensi. Ya, kalau yang tadi menggunakan kumulatif frekuensi, ini adalah kumulatif relatif. Nilai kumulatif relatif kan tadi kita tinggal bagi 6 per 50 dapatnya 0,12, 50 per 50 dapatnya 1. Nah, ini yang kita tabulasikan. Hanya bedanya frekuensinya ini nilainya sesuaikan dengan skala nilai yang ada pada kumulatif frekuensi. Jadi kalau tadi kita gunakan skala nilainya yang seperti ini, sehingga kita buat 0, 20, 40 sesuai dengan skala nilai. Kalau yang ini kan nilainya kan 0, sampai dengan 1. Ya, jadi nilai yang paling akhirnya adalah 1 karena dia kumulatif tertingginya adalah 1. Tinggal kita tabulasikan pada pada bidang sesuai dengan kelas intervalnya masing-masing. Nah, yang berikutnya adalah pie chart. Nah, pie chart ini tadi dikatakan digunakan untuk menggambarkan proporsi dari kategori terhadap keseluruhan data. Nah, ini contoh kita punya data second quarter track. Jadi production in US. Jadi suatu perusahaan produksi US ini dia melihat ada 5 company dan masing-masing kapasitas produksinya seperti yang tampak pada layar. Misalnya company A dia kapasitasnya 357.411 dan sampai dengan company E itu 12.747. Total semuanya itu ada 920.190. Nah, bagaimana kita menggambarkan pie chart? Nah, pie chartnya akan tampak seperti ini. Ini langsung eye catching karena kita langsung lihat, oh ternyata perusahaan yang proporsinya besar untuk produksi itulah perusahaan, kita lihat di legend B yang warna kuning dan yang warna mengarah ke marun yaitu A. Masing-masing terlihat kurang lebih sekitar 39%. Ya, bagaimana cara kita menggambar atau mengkalkulasi pie chartnya? Gampang, karena tadi kita bilang bahwa pie chart digunakan untuk menggambarkan proporsi. Maka kita tinggal dari misalnya company A 357.411 untuk produksinya itu kita bagi dengan total 920 karena proportion dari the whole dapatnya 0,388 dan seterusnya ya sampai dengan company A. Nah, kemudian kita hitung degree derajat lingkarannya karena satu lingkaran itu totalnya degree-nya itu 360, maka kita kalikan 0,388 kali 360 dapatnya 140 derajat. Ya. Ini baru kita gambarkan pada pie chart. Tetapi sekarang mudah, kita tinggal masukkan data company dan data produksinya. Kita tabulasi, kita gunakan saja Microsoft Excel, kita pilih chart mana yang mau kita pakai, kemudian langsung otomatis menampilkan grafik pie chart seperti ini. Semudah itu. Ya, kemudian adalah stem and leaf plot. Nah, stem and leaf ini memudahkan kita untuk arrange data lebih teratur, lebih mudah dibaca. Contoh, kalau kita punya data mentah seperti ini, raw datanya, ini susah kita memperkirakan pola data atau sebaran datanya. Tapi kalau kita ubah dia seperti ini semakin lebih mudah dibaca. Oh, dia cenderungnya ada pada angka 70-an. Nah, bagaimana kita mengubah data mentah seperti ini ke dalam bentuk stem and leaf seperti ini? Pertama, kita lihat nilai yang paling kecil berapa. Nilai yang paling kecil di sini adalah 23, gitu ya. Sehingga kita buat stem yang paling bawah itu adalah 20. Ya, 20. 2 ini stem ini sebagai puluhan, leaf ini adalah satuan karena kita tidak punya yang ratusan ya. Nah, kemudian nilai yang paling tinggi ada pada 90. Berarti kita buat 9 sebagai stemnya, batangnya. Kemudian kita mulai mengarrange-nya. Oke, kita lihat yang 20-an ada berapa data?
ternyata cuma 1. Berarti leave-nya 3, selesai. 39 yang 3 ada nggak? Ada 39, di manakah angka itu? Wah, sepertinya saya sudah semakin tua. Ya, ini dia. 39, 39 dan seterusnya. Pertanyaannya, bagaimana kalau dia data itu muncul 2 kali? Misalnya data 77 dan 77 gitu ya. Oh, gampang. Jadi ketika dia di stem 7, tulis dia 2 kali di leaf-nya, 77. Berarti dibacanya 77, 77, 78, 79. Sesederhana itu kita mengubah dari data mentah ini menjadi bentuk stem and leaf. Kalau kita baca ini akan memudahkan kita melihat pola data atau pola sebaran data. Lebih mudah kita memahami data ketimbang kita melihat data mentah dalam bentuk seperti ini. Oke, kemudian Pareto chart, ini kita lihat Paretonya ini penggabungan diagram batang dengan line graph. Dan yang terakhir adalah scatter plot. Nah, scatter plot ini kita gunakan untuk melakukan scatter atau memplotting data pada bidang. Nah, bidang di sini sumbu X-nya adalah, contoh kasus ini adalah register vehicles, kendaraan yang terregister, dan sumbu Y-nya adalah gasoline sales atau penjualan bahan bakarnya. Nah, kita lihat di sini kalau register vehicle-nya itu 5, maka gasoline sales-nya 60. Kita langsung plot aja. 5 maka penjualan 60. 15 maka dia 120. 9 kalau 9 maka dia 90 dan seterusnya diplot. Nah, kalau jumlahnya cuma sedikit seperti ini mungkin kita tidak melihat polanya. Tetapi kalau jumlahnya itu ribuan, maka kita bisa melihat kecenderungan center data atau sebaran datanya itu ada di mana. Nah, itu gunanya kita memanfaatkan grafik, misalnya scatter plot tadi. Kita bisa melihat kecenderungan data itu ada di mana. Okay, that's all for chapter 2. Thank you for watching. See you next chapter dan jangan lupa mengerjakan tugas yang ada pada e-learning. Bye bye.